Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Guru Mata Pelajaran Sosiologi Ibu Dian Permatasari dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas presentasi mengenai proses integrasi sosial. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Rizka Amelia Wahyuni dari kelas 11 IPS 1. Kemudian ada Dimas Satria Nugroho, ada Muhammad Mildani, Nazwa Lisandra Putri, Nurul Aida, Putri Fatimah, dan Saleh El Sadik. Sebelum memulai presentasi ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Proses integrasi sosial. Integrasi sosial melalui beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui, yaitu akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Akomodasi merupakan salah satu proses integrasi sosial. Berikut definisi akomodasi menurut ahli. Pertama, Sujorno Sukanto. Akomodasi memiliki dua arti, yaitu menunjukkan suatu keadaan dan menunjukkan suatu proses. Akomodasi yang menunjukkan pada suatu keadaan berarti adanya keseimbangan dalam interaksi antar individual atau kelompok sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, akomodasi yang menunjukkan suatu proses diartikan sebagai usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Kedua, menurut J. Dwi Nowarko dan Bagong Suyanto, akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan, sementara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Gilin-Gilin, akomodasi merupakan suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial. Adanya akomodasi diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Akomodasi tersebut akan meredakan konflik dan mengganti proses sosial yang sifatnya disosiatif dengan interaksi yang lebih bersifat damai. Tujuan akomodasi. Menurut Haryanto, ada beberapa tujuan akomodasi sebagai berikut. Mengurangi pertentangan yang terjadi di antara individu atau kelompok, sebagai tempat meleburkan kelompok-kelompok yang terpisah, untuk meningkatkan kerjasama antara individu maupun kelompok, mencegah munculnya pertentangan dalam masyarakat. Adanya akomodasi dalam masyarakat multikultural seperti masyarakat Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang hidup secara damai tanpa menimbulkan perpecahan. Selain itu, masyarakat juga dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Hal ini dikarenakan di antara kelompok sosial yang berbeda dapat saling menyesuaikan diri antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, bisa mendorong integritas dalam masyarakat tersebut. Kerjasama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antara individual atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi dan kesadaran dari setiap anggota masyarakat. Menurut Charles Havale dikutip dari Sukanto 2012, kerjasama muncul apabila seseorang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama. Selain itu, pada saat bersamaan mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Bentuk-bentuk kerjasama dapat dijumpai dalam kelompok dan masyarakat seperti kerukunan, gotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Kerjasama yang terjalin antar kelompok sosial dalam masyarakat multikultural memiliki pengaruh yang besar dalam integrasi sosial. Hal ini dikarenakan dalam kelompok sosial yang berbeda saling menyesuaikan diri, melengkapi, membutuhkan, dan tidak memaksakan kehendak yang dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Koordinasi.
dalam masyarakat majemuk sering terjadi kerjasama antar individu maupun kelompok sosial. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat majemuk tersebut harus dikoordinasi agar lebih terarah dan dapat mencapai tujuan bersama. Koordinasi menurut Kamus Sosiologi Haryanta tahun 2012 merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Dalam organisasi masyarakat, koordinasi merupakan faktor yang dominan. Tanpa adanya koordinasi, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam kelompok terdiri atas orang-orang dengan sifat dan kepribadian yang berbeda. Proses koordinasi mencakup berbagai aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Proses asimilasi tidak akan terjadi apabila antar individu atau kelompok tidak tumbuh sikap toleransi dan saling empati. Menurut Narwoko, proses asimilasi akan tumbuh apabila adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok manusia yang berada pada waktu dan tempat yang sama, adanya pergaulan secara intensif dalam jangka waktu yang lama, adanya penyesuaian kebudayaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Sementara itu, menurut Suekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi di masyarakat, antara lain toleransi, adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, adanya persamaan dalam unsur-unsur budaya, adanya perkawinan campur atau amalgamasi, adanya musuh bersama dari luar negeri. Selain ada faktor yang menjadi pendorong asimilasi, ada juga faktor yang menjadi penghambat asimilasi. Menurut Narwoko, ada 6 faktor penghambat asimilasi. Pertama, karena kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan lain dalam masyarakat. Kedua, terisolasinya kebudayaan oleh kelompok sosial. Ketiga, adanya rasa takut terhadap kebudayaan lain. Keempat, perasaan in-group yang kuat. Kelima, adanya diskriminasi antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok minoritas. Dan yang terakhir, adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan pertentangan antar kelompok. Melalui asimilasi, kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat majemuk akan berinteraksi secara intensif dengan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan kelompok sosial tersebut berubah dan menyesuaikan diri. Nah, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi tentang proses integrasi sosial. Nah, para hadirin sekalian, baru saja kita telah menyaksikan mengenai penjelasan tentang materi proses integrasi sosial. Saya harap penjelasan yang dijabarkan oleh teman-teman saya dapat dipahami sehingga dapat menghasilkan manfaat yang baik juga untuk kita semua. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda masyarakat sehingga menjadikan kita satu kesatuan. Dan proses integrasi sosial juga melalui beberapa tahapan, yaitu ada kerjasama, koordinasi, asimilasi, dan akomodasi. Yang presentasi dari kelompok kami, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan untuk mengetikkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.